Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsu tawi kiku hadis at-tasi'u kang kaping 9. An Abi Hurairah dan riwayatake saking Abi Hurairah. Rupane Abdurrahman ibni Sokhrin radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abi Hurairah, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi, ma utawi perkara nahaitukum kang nyegah sapa ingsun ing sira kabeh anhu saking ma iku fajtanibuhu mongko ngedono sapa sira kabeh ing ma. Wa ma utawi perkara amartukum kang perintah sapa ingsun ing sira kabeh bihi kelawan nglakoni ma iku faktu mongko nekanono sapa sira kabeh minhu saking ma mastatoktum ing dalem selagine kuwasa sapa sira kabeh. Fa innama ahlaka angin pestine ngrusak, fa innama ahlaka angin pestine ngrusak alladzina ing wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh apa kasratu masailihim akeh pitakone alladzina waqtilafuhum lan oleh nulayani alladzina ala ambiyaihim ing atase pira-pira nabine alladzina. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis ke-9 dari kitab Arba'in Nawawi ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sokhrin. Nama beliau sebelum masuk Islam ialah Abdus Syams. Namun ketika masuk Islam oleh Nabi diganti nama menjadi Abdurrahman ibni Sokhrin. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah dan meriwayatkan hadis Nabi sebanyak 5.374 hadis. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau wafat pada tahun ke-59 Hijriah dalam usia 78 tahun dan dimakamkan di Madinah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Sabda Nabi Muhammad SAW ini menjelaskan tentang ketika Nabi Muhammad mencegah atau melarang sesuatu kepada umatnya, maka hendaknya umat Nabi itu menjauhinya. Yang dikehendaki adalah dalam lafadz ma ini ada kalanya suatu hal yang haram ataupun suatu hal yang makruh. Nah, ketika ma atau sesuatu tersebut itu adalah sesuatu yang haram, maka perintah fajtanibuhu tinggalkanlah ini bersifat wajib. Namun ketika yang dikehendaki ma itu adalah suatu hal yang makruh, maka kandungan dari lafadz fajtanibuhu itu adalah hukumnya adalah sunnah. Wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan ketika sesuatu hal yang diperintahkan oleh Nabi, maka datangilah, kerjakanlah semampu kalian. Ketika Nabi memerintahkan suatu hal, maka kita hendaknya melakukannya semampu kita. Dalam hadis ini ada sebuah kandungan masalah fiqhiyah. Di antaranya adalah ketika seseorang mampu untuk memenuhi sebagian dari syarat ataupun rukun sholat, maka cukup baginya untuk melakukan syarat atau rukun sholat sebagian tersebut. Yang kedua kandungan fikihnya adalah ketika seseorang menemukan air wudhu namun tidak cukup untuk digunakan untuk yang lain, maka
air tersebut itu digunakan untuk wudhu dan sisanya dengan cara bertayamum. Yang ketiga adalah ketika seseorang menemukan setengah sok untuk zakat fitrah, maka wajib baginya untuk mengeluarkan setengah sok tersebut. Yang keempat adalah ketika terdapat sebagian dari harta benda yang cukup sebagai nafkah kerabat, istri ataupun binatang ternak, maka wajib untuk menyerahkannya. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wakhtilafuhum ala anbiyaihim. Sabda Nabi tersebut ini berangkat dari sebuah cerita di saat turunnya sebuah ayat Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Seorang laki-laki yang bernama Aqra' bin Habis bertanya kepada Nabi, yang artinya adalah, apakah haji itu dilakukan setiap tahun wahai Rasulullah? Nabi berpaling darinya. Namun Aqra' tetap mengulangi pertanyaannya sampai berkali-kali. Rasulullah bersabda yang artinya, tidaklah, hampir saja aku berkata benar, demi Allah. Jika aku berkata benar, maka haji akan diwajibkan setiap tahun. Dan jika haji wajib dilakukan setiap tahun, maka kalian tidak akan mampu. Maka tinggalkanlah apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya orang-orang yang binasa pada waktu dahulu ialah orang-orang yang banyak bertanya dan berselisih kepada para nabi mereka. Maka ketika aku memerintahkan sesuatu perintah, maka datangilah semampu kalian. Dan ketika aku melarang kalian sesuatu hal, maka jauhilah hal tersebut. Sesuai dengan cerita orang-orang terdahulu ialah cerita Bani Israel ketika dikatakan kepada mereka, sembelihlah sapi betina. Jika saja mereka segera memenuhi perintah tersebut dengan menyembelih sapi betina yang mereka temukan, maka hal tersebut sudahlah cukup. Namun karena mereka banyak bertanya dan mempersulit diri mereka sendiri, maka mereka pun dipersulit dan mencela persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh nabi mereka. Itu adalah suatu hal, suatu cerita yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad akan terjadi pada umat beliau. Kesimpulannya, ketika suatu hal yang dilarang oleh Nabi, maka kita diperintah untuk menjauhinya. Dan ketika Nabi memerintahkan sesuatu, maka kita diperintah untuk mengerjakannya semampu kita. Dan jangan sampai seperti orang-orang terdahulu yang mana banyak bertanya dan banyak berselisih pada nabi-nabi mereka. Demikian kandungan hadis yang ke-9 dari kitab Arba'in Nawawi. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.